Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ma ba'da. Yang kami hormati dan kami muliakan ketua pengurus, jajaran pengurus beserta jemaah Masjid Raya, orang tua kami, ayahanda ibunda kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami yang besar kami himbau semua kita gelarnya yang hadir dan dapat kami sebut nama satu persatu insyaallah. Semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemuliaan di subuh yang penuh keberkahan ini, di subuh yang banyak sekali Allah berikan kemuliaan bersama insyaallah orang-orang yang dimuliakan Allah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan pada subuh kali ini, alhamdulillah, ini adalah hari Sabtu yang terakhir bulan Rajab. Kita sudah masuk tanggal 29 Rajab 1445 Hijriah. Mudah-mudahan berdiri harapan dan doa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang belum kita lakukan, mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan ridha, semuanya akan mendapatkan ampunan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarga, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kajian menyambung kajian pertama dan yang kedua mengenai waris. Kayaknya kertasnya ada tahu kemana lagi, tapi tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan yang penting kalau ada ngerti manggut-manggut baiklah. Sebab kami memang tidak bawa lagi kopiannya. Alhamdulillah tidak apa-apa. Cuma sekedar ulang bela ya, sebab lah 4 bulan. Iya tidak apa-apa. Ya kita bayangkan dikit dulu tidak yang sebelum-sebelum ini sebagai mengingat. Jadi yang pertama, yang namanya waris itu disebut waris kalau ada yang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal punya harta, nah hartonya itulah yang disebut harta waris. Nah itu catat. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan bahwasannya rukun waris itu ada 3. Kalau selain ada yang meninggal, yang kedua ada ahli warisnya, dan yang ketiga ada hartanya. Nah ini mesti 3-3-nya ada, Pak. Barulah yang namanya waris itu bisa dibagikan, bisa diberikan. Jadi mesti ada 3-3-nya. Ada nomor 1, ada yang mati, ada yang ahli waris, tapi tidak kasih hartanya. Tak baca juga. Jam-jam apa? Tak baca. Yang ke selanjutnya ada hartanya, kemudian ada ahli warisnya, tapi tidak meninggal. Tapi yang meninggalnya tidak baca juga. Ya, atau ada yang meninggal, ada hartanya, tapi ahli warisnya tidak baca. Jadi mesti ada 3-3. Kemudian selanjutnya sebab-sebab bahwa antar seseorang itu tidak bisa saling waris mewaris itu ada. Jadi seumpama nih 3-3-nya ada, ya.
Yang meninggal ada, ahli warisnya ada, hartonya ada. Tapi yang menyebabkan dia dapat warisan itu, yang pertama, kalau dia zaman dulu ini, kalau dia masih belum merdeka, masih budak, Pak, dia tidak baca waris mewarisi. Yang kedua, kalau di antara ahli warisnya itu ada yang beda agama, murtad, Pak. Ya, seumpama bapak emaknya Islam, anaknya kafir, beda agama, itu udah baca waris mewarisi. Ya, nah jadi itu. Yang ketiga, ada pembunuhan di antara ahli waris. Ya, zaman dulu Pak ya, ada anak oleh karena kepengen ngerebut harta bapaknya, dibunuhnya. Ya, atau maaf bapak kan dapat bagian tuh Pak, bapak dari anaknya kan. Nah, dibunuhnya maaf anaknya, atau dibunuhnya saudaranya. Nah, itu tidak berhak Pak, dia untuk mendapatkan warisan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya harta waris itu adalah harta wong yang meninggal dibagikan kepada ahli warisnya. Siapa yang berhak terhadap harta waris itu? Yang pertama, karena hubungan kekerabatan. Jadi dia kerabat Pak, pamabok pamannya, ya, kakek neneknya. Nah, kemudian ada yang kedua, hubungan pernikahan. Nah, kalau hubungan pernikahan ini sudah kepada suami istri. Nah, ada yang ketiga, karena dia membebaskan budak. Nah, membebaskan budak. Jadi yang namanya seorang budak, ahli warisnya itu adalah majikannya Pak. Ya, ahli warisnya adalah majikannya. Nah, ini memang sudah ada lagi lah. Lebih baik sudah kita tidak usah lihat-lihat lagi. Karena yang begini tidak ada lagi. Tapi dulu ini tetap para ulama diperhitungkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita langsung ya, Bapak tulis. Ini bisa dihapus ya. Kalau itu nggak kelihatan. Hah? Mana? Gak ini, gak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selalu kalau kita pokoknya pas sini Bapak yang kalau ada begini, Bapak yang ngerapat Pak ya. Biar ini karena papan tulisnya begini. Yo, ini tidak pecah kan? Kalau yang ada warisan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perhatikan, nah ya. Selalu kita posisikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau waris nak dibagikan, ini posisikan ada 3 ini dulu Bapak Ibu. Kurang tengah. Tidak ini kan kita. Seperti yang gambar kita itu kemarin. Nah. Ini mayat. Selalu posisi waris itu harus ada wong mati dulu. Posisikan dia. Kemudian sesuai dengan yang kami bawa, bahwasannya mayat itu yang jadi mayat posisikan dia sebagai suami dan istri dulu. Jadi siapapun itu. Jadi kalau dia laki-laki posisikan dia sebagai suami. Kalau dia perempuan posisikan dia sebagai istri. Dah. Siapa yang mati? Seumpama suami mati jadi mayat. Istri mati jadi mayat.
Berarti apa? Kalau suami yang mati, istri jadi ahli warisnya. Positif ya? Ya. Kemudian yang ke bawah dari mayat disebut furu, anak-anaknya. Nah, di sini. Ini ahli waris nih. Laki-laki, perempuan. Kita udah usah dulu ngomong jumlah karena kita belum hitung. Pokoknya posisikan dia laki-laki, perempuan. Kaget, umpama dia lanang galau, kaget ketika dia perempuan galau. Tapi posisikan dulu laki-laki dan perempuan. Ini yang ke bawah. Ada yang ke pojok. Siapa yang ke pojok? Ortu. Asal yang mati ini. Kalau asal yang mati kedua wong tua. Wong tuanya bapak ibu. Nah, ini bapak. Ini ibu. Nah, kita batas ini dulu. Biar tidak bingung. Ya, nggak usah sampai ke sana-sana, tapi kunci ke dulu di sini. Kapo kami kata kunci ke di sini? Supaya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Supaya kalau kita kepengen bahas tentang waris, sebenarnya kalau ada ahli waris yang ini sebenarnya selesai kalau Pak, yang lain-lain itu tidak usah dijingok. Itu Pak. Jadi kalau ada uang-uang ini masih lengkap yang ini, tidak usah jingok lagi yang lain. Itu kunci. Jadi kalau ada anak lakinya, ada anak lakinya, ada anak perempuan, ada bapaknya, ada ibunya, tentu ada yang mati. Pak dia punya bapak ibu, punya anak, tapi tidak kata yang mati, tidak baca. Nunggu ada yang mati. Kalau dia masih hidup berarti hibah. Boleh, tapi hibah. Tapi kalau hibah ada kata ketentuan. Tapi yang penting adil. Nah, sudah. Kita tambahin dikit sikok lagi, karena kemungkinan ini bisa baik terjadi bahwasanya ada yang namanya furu itu ke bawahnya. Tapi ingat Bapak, bahwasanya apapun bentuknya yang namanya sudah jalur yang kedua itu dari jalur laki-laki baik. Jadi kalau anak cucung itu dari anak laki-laki. Ya, ini cucung laki-laki, cucung perempuan. Yang ke bawah juga dari cucung namanya cicit, cuma dari laki-laki baik. Yang dari perempuan tidak. Nah, dah. Berarti itu ngerti belum? Paham. Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seumpama siapa dulu yang meninggal dunia? Siapa yang nak kita buat? Suaminya atau bininya? Suami. Bu? Ya, suami. Sudah. Serah Ustaz ya. Sudah. Sekarang kita andaikan yang meninggal itu bini. Maaf Bu, maaf. Itu hapus. Nah. Bu, berarti yang menjadi ahli warisnya itu adalah suami. Yang menjadi ahli warisnya itu adalah, ingat Bu ya, siapapun yang ada pada golongan yang kedua, ini kan tingkat kedua, tingkat ketiga. Di sini kaki ada lagi Bu. Maaf. Kakek, nenek. Tapi di sini ada sikok namanya ibu. Apa nenek? Nenek dari ibu. Tapi ini lah disebut nenek sakti. Ini lain cewek. Ya, ingat. Selagi masih ada yang di tingkatan yang satu ini, yang ini tidak dapat.
Itu be. Selagi ada yang ini tidak dapat cucunya, kecuali ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi selagi ada laki-laki, perempuan, bapak, ibunya, maka yang ke pucuknya, yang ke bawah-bawahnya dia langsung tidak dapat. Selesai. Maka cukuplah kita di wong-wong ini baik. Sudah ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasannya kalau seumpama tadi kami katakan kalau ada galau-galau ini Pak Ustaz, tidak usah ngomong lain lagi. Iya. Tapi ada sikok lagi kata kuncinya. Ya. Mungkin bayi dak katik galau, ada yang tidak katik Bapak Ibu. Mungkin bayi ibunya dak katik, bapaknya tidak katik, ibunya ada, atau mungkin anaknya perempuan, anak lakinya dak katik. Ya, mak mano apakah yang lain-lain ini bakal dapat juga? Maka yang menghalangi untuk bagian-bagian yang lain ini, kalau dalam waris itu, dalam anggota waris cuma dua. Siapa dia? Bapaknya, anak-anaknya. Ya. Jadi kata kunci yang kedua, kalau dia masih ada galau, talang galau yang lain. Tapi ada kata kunci, mungkin baik dia sudah punya anak betina, mungkin baik dia sudah punya ibu. Apakah yang lain tidak dapat juga? Kalau masih ada wong dua ini, masih ada bapaknya, masih ada anak lanangnya. Apakah dia mesti berdua-duanya ada? Tidak usah. Kalau salah sikoknya ada baik, maka yang lain tidak usah lagi dijenguk. Sudah ketemu kata kunci. Ya. Jadi seumpama nih istrinya meninggal, maka yang menjadi ahli warisnya suaminya. Tapi dia dak kate anak lanang, anaknya betina. Tapi dia masih punya bapak yang mati ini, bininya ini masih punya bapak. Maka yang lain-lain tidak usah dijenguk. Atau berandai lagi, si istrinya mati, ahli warisnya suami, tapi dia tidak punya bapak, tapi dia masih punya anak lanang. Maka anak lanangnya inilah yang menghalangi bagian-bagian yang lain, yang kalau kita buka tabel panjangnya itu lah. Jadi tadi kalau ada orang nanya, Pak, aku ini nak bagi waris, tanya dulu dua ikut itu dulu, uang dua itu dulu. Sudah, tidak usah bingung. Ada tak bapak yang meninggal itu? Kata dia dah katik. Ada tak dia punya anak lanang? Ada. Stop. Batas itu baik. Tidak usah tanya yang lain. Ngapok yang lain tidak dapat. Sudah. Dia nak ada saudara, dia nak ada paman, ya, dia nak ada kakek, nenek, maka tidak akan dapat. Paham tak Bu? 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 Bu. Yo. Yo, kami ulang ya, kami ulang. Biasanya ini mesti diulang-ulang dikit biar ini. Ibu, kalau ada wong nanyo tentang waris, maka tanyakan dulu wong dua ini. Kalau ada wong dua ini, maka tatanan waris itu tidak usah melebar kemana-mana. Siapa wong dua itu? Yang pertama, bapaknya yang meninggal. Kalau bapak itu berarti laki-laki. Yang kedua, anak laki-laki yang meninggal itu. Jadi kalau ada salah sikoknya baik, apalagi ada wong dua itu kumpul. Kalau cuma ada sikok baik, maka dah usah nyingoin bagian yang lain dari ahli waris yang mungkin masih ada. Bahkan ibu bapak paham bahwasannya yang meninggal itu kan sebenarnya ada saudara. Nah saudara itu bisa dapat waris jikalau kapan? Jikalau wong dua ini dak kate.
baru kesano Pak. Kalau dia tidak ada. Tapi kalau dia ada wong dua ini, bapaknya dan anak laki-lakinya, maka dipastikan yang lain itu tidak dapat waris. Paham? Bu, ibu yang jauh paham enggak? Insyaallah kalau bapak-bapak insyaallah paham. Tapi kalau anak laki-lakinya anak tiri. Apa? Anak tiri. Anak laki-lakinya? Iya, bawaan misalnya. Bu, ini cakep pertanyaannya. Dia ada anak laki. Ya mungkin ibu, mungkin bapak memahami bahwasannya harta itu punya sama-sama. Ini tolong perhatikan. Harta yang dibagikan sebagai warisan itu adalah harta yang meninggal. Catat dulu. Kami tadi sudah ngomong bahwa yang bisa waris mewarisi itu karena ada hubungan, yang pertama pernikahan, yang kedua kekerabatan, yang ketiga membebaskan budak. Ada pertanyaan dari kakanda kita ini. Mak mano mendio anak tiri. Anak tiri. Seumpama bininya meninggal tapi bawa anak, iya kan? Nah itu berarti kan, ya. Berarti bininya meninggal, dia bawa anak. Berarti anak tirinya dia ini berhak terhadap harta bininya ini karena dia hubungannya ada. Iya kan? Anak kandung dia meskipun lain bapak. Tapi kalau suaminya ini bawa juga anak suaminya yang anak tiri yang meninggal ini tidak dapat. Lain kan? Lain produksi. Lain pabrik. Bagus tanyuannya. Jadi yang ada kekerabatannya, yang ada hubungan pernikahan dapat. Tapi kalau lain pabrik, nah kebalikannya juga. Kalau yang meninggalnya suaminya, anak bawaan bininya Tak dapat. ada nih, sumpah berandai lagi, paham? Itu aku, gantian Pak itu yang meninggal. Bapak agak merengut masih di belakang. Istrinya kan? Nah, berarti kalau suaminya meninggal, yang jadi ahli waris istrinya. Tapi istrinya ini bawa anak ketika menikah dengan suaminya ini. Suaminya juga bawa anak. Maka anak dari bininya bawaan dari suaminya yang lain, kalau suaminya ini meninggal, anaknya ini dari laki-laki suami yang lain itu tidak dapat waris. Tapi anak dia ini dapat. Paham? Iya, karena dia gak dari garis bapak. Bu, paham nggak? Balik ya. Anggot bela. Ada remang-remang. Remang-remang masih kan? Remang-remang. Oke, kami ulang yang ini ya, khusus yang ini. Jangan cepat ego kali. Oh, jangan cepat ego. Oke. Sambil makan. Belum makan. Gak pagi ya, tidak apa-apa nyambil bela. Jadi Pak, kalau dua orang suami istri menikah, tapi mereka menikahnya itu, maaf, seorang janda dan duda. Yang duda bawa anak, yang janda bawa anak. Jadi masing-masing anak yang dibawa itu menjadi anak tiri, ya kan? Dari hasil pernikahan janda dan duda ini boleh anak juga, kan itu. Maka dari pernikahan wong dua ini anak-anaknya berarti itu apa? Masing-masing untuk mereka berdua anak kandung. Maka anak kandung ini dapat galau kalau wong dua ini meninggal. Tapi kalau salah satunya meninggal, kemudian ada anak tirinya,
maka dilihat kalau yang meninggal itu suaminya, maka anak tiri dari bininya, anak bawaan bininya tidak dapat. Tapi anak bawaan lakinya dapat. Tapi kalau seumpama istrinya yang meninggal, berarti apa? Berarti dia punya anak tiri dari lakinya. Nah, anak tirinya tidak dapat. Tapi anak bawaan dia dari lakinya yang sebelumnya dapat. Ya, berarti secara itu anak tiri tidak dapat warisan dari siapa? Dari pasangannya. Siapa yang meninggal? Paham Pak Tatang? Paham lah Pak Tatang. Insyaallah Pak. Ya. Masih dapat lagi. Ya. Anak tadi. Nomor ini. Yang mana garis bapak seperti ini? Intinya garis itu, garis bapak seperti ini. Garis wali. Garis wali. Iya, kakeknya. Tapi kan ini dia ceritanya ini, kalau dari cerita yang kakanda kita ini, kando kita ini, anak bawaan yang bukan hasil perkawinan dia. Dapat dah. Pabrik Nah, lain. berarti apa? Tergantung. Jadi yang ada hubungan pernikahan dengan dia dapat anak Pasti itu. dapat. Sudah mah itu, Be. Iya, berarti kan apa? Anak itu ada hubungan dengan pernikahan lakinya yang dulu, lakinya yang sekarang, atau bininya yang dulu, bininya yang sekarang. Maka harta yang meninggal itu dari suami dan istri itu, maka yang ada hubungan pernikahan itu dapat. Tapi kalau dia tidak kata hubungan pernikahan, tidak dapat. Dari kan kami sudah katakan dari awal, harta warisan itu ada hubungan dengan yang meninggal. Itu dulu. Berarti yang dibagi itu harta yang meninggal, bukan harta yang masih hidup. Jadi kalau bini meninggal, yang dibagi harta bini. Kalau laki yang meninggal, yang dibagi harta laki. Berarti tidak usah ganggu harta bini. Harta laki galau yang dibagi. Pun tidak ganggu harta laki, harta bini galau. Jadi maknanya kalau lakinya meninggal, harta yang masih punya lakinya tidak jadi bagian warisan. Tapi harta yang punya bininya, yang benar-benar dia punya atau suaminya pernah ngenjuk, berarti punya dia. Nah itu yang dibagikan. Udah ya? Udah belum? Ini mulai bagian ini. Jadi kesimpulannya Ustaz, kalau suaminya bawa anak, duda janda sih. Suaminya bawa anak, suaminya meninggal, anak bawaan itu masih dapat. Dapat anak bawaan. Ya. Tapi kalau istrinya yang meninggal, anak bawaan istri tidak dapat. Hah? Siapa yang meninggal? Misalnya istrinya meninggal, Oh, istrinya meninggal. Oke. artinya waris ke suami, Suaminya dapat. anak dari istri yang bawaan ini dapat tak? Dapat juga. karena anak dia. Ini kan harta dia kan. Yang dibagi. Nah itu juga kalau sini dia bawa anak bawaan dia lakinya yang meninggal ini dapat, tapi anak bawaan bininya tidak. Dapat. Dia anak bawaan. Dan tapi anak kandungnya tetap dah. Jadi tidak boleh bawa anak artinya. Bukan. Nah ini. Kalau tidak waris, Perlu juga kita tahu. Maaf. Ini. Enggak, bukan Pak. Perlu kita tahu nih untuk bapak-bapak ini. Perlu kita tahu bahwasannya tanggung jawab daripada anak bawaan itu bukan tanggung jawab bini. Nah ini yang kadang kita salah kaprah Pak. Ya. Jadi kalau maaf Bu ya. Kalau ibu umpama meninggal suami, ibu anaknya masih kecil, ibu menikah lagi, maka suami baru ibu itu tidak punya kewajiban sebenarnya. Ya. Ngapo? Karena dia anaknya itu sebenarnya apa? Oke Bu, kalau dia cerainya meninggal, maka kalau dia cerai meninggal, siapa yang tanggung jawab?
keluarga dari lakinya, wong tuonyo, adik beradik yang lanang itu, apalagi kalau dia maaf cerinyo hidup, tetap tanggung jawab bapaknya sampai kapanpun. Tapi kadang kita maaf, kadang yang bercerai tadi ibunya bawa anaknya itu, apalagi dalam hukum positif Pak. Hukum negara ini anak itu dibawa oleh emaknya, apalagi kalau belum dibawa, masih di bawah umur 17 tahun. Iya. Bahkan Bu, ini kami pernah sampaikan kemarin, kalau ibu nak pindah kakak oleh karena maaf cerai ini dengan lakinya, anak ibu masih kecil, ibu boleh pindah kakak, tapi anak itu mesti milu ibu galau. Itu dalam hukum positif Pak. Kakaknya itu nakal. Jadi tidak boleh ibunya itu pindah dewek, tidak boleh, itu hukum positif. Tapi dalam Islam tanggung jawab anak itu tetap pada Suami. bapaknya. Jadi bapak tiri tidak punya kewajiban. Tapi kan kaget dulu, dengar dulu. Ini kan hukum Islam. Oke, ibu secara ibu mungkin mah itu, tapi kan secara bapak, secara suami, dia tanggung jawab. Sebab apa? Sebab banyak seorang suami ini ketika dia pisah dengan lakinya, dibiarkan nyobain bininya itu ngurusi anaknya, dia tidak memberikan nafkah, berdosa. Nah itu maksudnya Bu. Sebenarnya kamu jangan marah, ini untuk apa? Sebenarnya laki-laki itu mesti tanggung jawab. Jadi apa maknanya? Bukan tanggung jawab bini untuk menghidupi anaknya itu, tapi tanggung jawab siapa? Lakinya itu. Itu dalam rangka menjaga apa? Menjaga ibu-ibu. Coba renungkan nian Bu. Renungkan nian. Berarti apa? Ibu-ibu itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Sebab yang namanya anak yatim itu di kalangan manusia nih, anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Tapi kalau maaf, kalau hewan yatim itu dalam fikih disebut seorang anak binatang yang ditinggal mati oleh emaknya. Karena binatang itu yang nyarikan makan siapa? Emaknya, bukan bapak. Itu lakinya macam-macam. Iya. Ya, benar juga Wak. Jadi mah itu, ya. Nah jadi ini Pak, hati-hati kamu. Yuk kita udah tahu, ya. Jangan sampai kamu tidak tanggung jawab. Meskipun anak kamu itu dibawa oleh istrimu, maka kita punya kewajiban untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada anak, bukan kepada mantan istri, tidak. Karena sudah lepas. Tapi terhadap anak itu kita punya kewajiban untuk menafkahinya. Sampai kapan? Sampai dia sudah mampu mencari nafkah sendiri. Nah kemudian ketika, nah ini catat juga, ketika anak-anak itu sudah sanggup mencari nafkah sendiri, maka tidak ada lagi kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya itu. Ada batas Bu. Saro kita sampai tua ngumpani budak itu terus. Jadi kalau dia sudah bisa mencari nafkah sendiri, tidak ada lagi kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Nah, kecuali memang anak itu berkebutuhan khusus, itu lain kan. Tapi kalau dia tenaganya ada, sudah pacak berpikir dewe, ibaratnya pegawai lah pacak dewe, maka orang tua sudah lepas kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Dah. Sebelum jauh Pak Ustaz, takut salah tangkap tadi. Siap. Kalau mayat, katakanlah suami atau istri, dia punya anak dan ada orang tua masih kan, mana yang lebih kuat Pak Ustaz? Saya takutnya saya salah tangkap. Saya pikir dua-duanya dapat gitu. Memang dua-duanya dapat. Orang tua dapat juga. Dapat. Kami sudah Persentasenya katakan. beda, persentasenya. Nah, ya mungkin tadi belum kami sampaikan, mungkin Bapak belum ikut kajian. Bapak Ibu, yang tidak akan ada penghalangnya pasti dapat 3. Pasangan hidup, asal dia Bapak Ibunya, yang ketiga furuknya anaknya. Tidak kata yang ngalangi. Sudah. Wong 3 ini pasti dapat.
Persentasenya beda. Tinggal kaget bagiannya. Karena dalam praktek lebih condong ke anak. Nah, inilah adonyo hukum waris. Kenapa kita mesti belajar? Karena kebanyakan kadang wong tua dari si mayat itu banyak dilupakan. Apalagi kalau bininya mak lampir. Jadian ini Pak, banyak Pak kejadian yang itu. Wong tuanya masih hidup, gak usah kena sampai ke bapak emaknya. Kadang anak-anaknya baik Pak, dilarang untuk bagi harta itu sebelum emak mati. Di emak itu. Betul. Padahal anaknya doakan panjang umur terus, tidak mati-mati itu. Ya, iya kan? Kadang kalau ada yang mati seolah-olah harta itu punya dia galau. Hati-hati. Ya. Jangan kau tahan harta itu, ngomong dengan anaknya. Sebab kalau ada yang termakan, memang harta anak itu harta wong tua, iya, tapi harus ada ijab dan kabulnya. Berapa banyak Pak seorang suami meninggal, istrinya bawa harta, anaknya masih kecil-kecil. Kemudian maaf, harta anak yang kecil-kecil ini dikuasai oleh istrinya. Padahal sebenarnya kalau dia masih ada bapaknya Pak, maka bapaknya ini yang sebenarnya berwali dengan anaknya ini. Bapaknya yang tanggung jawab terhadap harta anaknya itu. Bapak dari yang meninggal. Ya. Kami kemarin berandai Pak, kemudian anaknya kecil, dimbeknya harta itu oleh bininya dikuasai, maaf, kemudian menikah lagi. Bersuami, akhirnya maaf, qadarullah dapat suami yang ngabisin harta. Anaknya terbabis harta itu. Nah, kenapa Pak? Agama ini begitu ada yang mati, bagi. Kalau mungkin baik ada harta yang kaget dizolimi. Nah, sebagai catatan Bapak, mungkin kita ini sebagai catatan di kiblat. Pak Ustaz, apakah harta itu harus dijual dulu, kemudian langsung dibagi-bagi habis? Tidak juga harus itu. Tapi kalau ada yang meninggal, maka bagilah supaya kage tidak kerok. Walaupun belum dibagi, tapi bagilah secara tertulis, secara hukum dunia. Pergi ke notaris, kemukakan harta bapakku atau harta suamiku yang meninggal, ini. Langsung dibagi. Kalau masih ada wong tuanya, wong tua bapaknya dapat sekian, ibunya dapat sekian bagian. Kemudian anaknya ada berapa? Sekian. Langsung dinotariskan. Itu akan kuat Pak, tanda tangan dalam ahli warisnya. Kapanpun dibagi itu menjadi patokan. Sebab sekarang ini kalau cuma omongan baik, banyak kadang mencot Pak. Lewat. Iya. Ya. Oke Pak, oke pada kalangan yang paling dekat anak dan wong tuanya tidak mencot. Tapi begitu wong itu jatah tanah itu meninggal kalau ke cucu, itu sudah rumit Pak. Tidak kacik lagi pegangan. Jadi boleh Pak, tidak harus dibagi langsung. Sebab menjual aset ini bukan mudah. Ya, tapi terahkan dulu bagian-bagian ahli warisnya. Makanya kalau Bapak ke mana maaf, pengadilan agama itu kaki ada Pak penetapan pengadilan agama siapa ahli warisnya. Tapi untuk kesana itu akan ditanya galau detil, ditanya seluk beluk segala macam keluarganya ditanya, kaget kemudian ada keputusan pengadilan, dan keputusan pengadilan itulah yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk kekuatan hukum di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Umpama ini Ayu punya anak lanang, umpama maaf yuk anak Ayu meninggal, ya Pak tidak Pak salah tangkap aku, silakan ya salah tangkap. Wong tua lagi dapat, iya tetap dapat. Kan tadi kami sudah ngatakan ada wong tiga yang nggak kasih halangannya pasti dapat. Siapa? Pasangan hidup. Siapa yang kedua? Mak bapaknya. Siapa yang ketiga? Anaknya. Tapi mak bapaknya kan sudah mati mana? Kenapa? Putus. Oh iya Pak kan tadi. Nah, ini sekarang
Tolong catat lagi, garis bawahi. Harta waris itu, harta wong hidup, harta wong mati diunjukkan wong hidup. Berarti kalau ada ahli warisnya mati, tidak dapat. Itu kata kuncinya kan. Ya. Jadi kan yang kami katakan ini ada galo masih hidup. Yo kalau dia mati, yo mano nangan juga mati. Diantar ke rumah 5 kilo juga ada terimonyo. Ya, jadi tetap dapat. Yuk ya, jadi dia dapat pokoknya. Nah inilah yang kadang kata emas ini tadi. Berarti wong tuanya dapat, sebab prakteknya kadang tidak dapat. Nah itulah kita mesti belajar. Sebab apa? Berarti ada kezoliman yang kita lakukan atau masyarakat lakukan yang seharusnya wong tuanya itu. Bu, Pak, kenapa wong tua dapat? Oleh karena mau tidak mau yang meninggal itu apapun bentuk hartanya ada peran kedua wong tuanya. Pasti. Islam tidak menyia-nyiakan itu. Seorang istri ada peran, iya, tapi ketemunya baru umur 20. Tapi dengan emaknya mulai dari kandungan, dengan bapaknya mulai dari proses. Ada saham wong dua itu. Besakannya, nafkahnya, lahir batinnya. Mangkonyo Islam itu adil. Wong tua dapat, bahkan saking luar biasanya Islam ini, wong tua ibu bapaknya dapat bagian yang sama. 1/6 bagian harta anaknya. Bukan bersama-sama. Nah inilah hebatnya Islam, Pak. Hebatnya Allah ngatur. Ngapa tidak 1/6 bagi rata? Karena mungkin baik dalam hubungan rumah tangga, tahu-tahu ibu bapaknya itu sudah pisah. Ya, kalau sudah pisah, kalau dibagi 1/6 berdua, cakar-cakaran. Pasti nak banyak dewe. Kau lemah, kau tak ngurusi anak mau, kan? Tapi oleh karena maaf, Islam adil, ibunya 1/6 dewe, bapaknya 1/6 dewe. Nah, tapi khusus bapak ini ada kelebihan. Karena dia kaget dia menjadi wali, mungkin dari anak-anaknya, anaknya itu, cucunya itu, maka dia akan dapat kelebihan daripada sisa ahli waris itu. Kalau dah kaki anak lanang, dia dapat kelebihannya. Tapi kalau dia masih ada anak lanang, maka kelebihannya itu akan balik kepada anak-anaknya. Oh, betul. Jadi Bu, salah satu anak di luar nikah itu, salah satu problemnya itu adalah dia tidak mewarisi daripada harta. Bahkan bapaknya kalau dia betina tidak bisa jadi walinya. Bahkan adiknya anaknya yang laki-laki tidak bisa menjadi wali anak di luar nikah yang perempuan itu. Bahkan kakeknya juga tidak bisa. Biasanya nuntut ke hukum positif dia, Pak. Nah, kalau hukum positif, wallah, biasanya bisa. Ya, sebab kan tadi Bu ada hubungan perkawinan. Oh Pak Ustadz, dia ada surat nikahnya. Yang jadi masalah, ya, dibuatnya sebelum surat itu terbit. Surat itu tidak bisa berlaku surut. Ya maaf ya, jadi hubungan di luar nikah, ya maaf cakap, maka sebenarnya dia pun walinya akan diserahkan kepada wali hakim. Tapi kan pasti maaf, ada baik yang tidak. Tapi memang kalau perkembangan hukum Islam ini, ada ulama yang masih membolehkan bapaknya menikahkannya, ada, tapi tidak mayoritas. Iya, tapi kebanyakan kesepakatan kebanyakan ulama, dia tidak mewarisi, dia tidak boleh menjadi wali anaknya yang perempuan di luar nikah itu. Oke? Ini lagi Ustaz. Balik yang anak bawaan tadi. Anak bawaan. Jadi suaminya misalnya suami atau istrinya ada anak bawaan. Ya, anak tiri. Yang punya anak bawaan meninggal, otomatis istri dapat, tapi dia tidak punya anak turunan. Kalau istrinya meninggal lagi lari kemana? Harta si istri tadi atau harta suami tadi? Tapi dari hasil
Nggak ada anak. Tidak ada orang. Iya. Balik ke saudara. Dari balik ke Saudara. Masih ada dia punya bapak. bapak nggak ada misalnya. Balik ke saudaranya. Saudara sekandung bininya. Laki perempuan atau laki saja? Laki perempuan di sini ada. Saudara sekandung. Laki-laki dan perempuan. Tapi mulai ke bawahnya anak dari saudara laki-laki yang sekandung yang ke bawah. Kalau saudaranya sebagian meninggal, apa yang kami meninggal itu dapat juga? Tetap diperhatikan saudaranya itu ada dan laki-laki dan perempuan itu dulu. Ada misalnya. Ada yang masih hidup. Meninggal. Tidak. Yang laki-lakinya meninggal. Yang laki-lakinya meninggal, saudaranya itu. Iya. Kemudian ada saudara tinggal yang Perempuan. perempuan. Nah, maka yang perempuan itu hitung-hitungannya tidak punya dia galau. Tapi saudara laki-lakinya yang meninggal tadi punya anak. Punya. Nah, maka kalau dia tinggal perempuan di pucuk, maka yang dapat harta saudara perempuan itu dari sisa dibagikan dengan suaminya, maaf ya, yang meninggal tadi. Bini yang meninggal. Bininya meninggal. Tidak, jangan bingung Pak. Bini yang meninggal. Ya, salah satu atau bini misalnya. Oke, kita berandai bini. Ya. Bininya meninggal, kemudian dia dari perkawinannya tidak punya anak. Iya. Dia juga tidak kati anak dari bawahan dia, Iya, gitu kan? betul. Nah, kemudian siapa yang menjadi ahli warisnya? Suaminya. Suaminya dapat berapa? Oleh karena Nggak, suaminya sudah meninggal duluan. Hah? Suaminya sudah meninggal. Suaminya Sudah meninggal juga. sudah meninggal duluan. Berarti suami tidak kati lagi, dibaginya surut. Iya kan? Harusnya ketika suaminya sudah meninggal dunia, yang jadi persoalan harta suaminya ini ada tak dibagi ke waris? Kabarnya Harus bagi dulu. Iya. Selesai sudah dibagi. Oke, kita anggap selesai, maaf, berandai bela gitu. Selesai. Berarti apa? Bininya ini punya harta, tapi suami dah kate. Bapak dah kate, anak dah kate. Kemana? Ke saudaranya. Saudaranya tinggal betino pula yang masih hidup. Sebenarnya pada waktu dia meninggal loh kan, ya, bisa baik nak dibagi ini saudara yang dia itu yang lanang masih hidup. Bisa tak berandai? Bisa. Tapi oke, kita ngomong waktu dia meninggal saudara Kalau laki. keduluan ini, kalau saudaranya keduluan masih hidup, kalau keduluan mati. Mati galau berarti istri. Ah, sudah. Kaget belum tutup Kak. balik ke kita. Mati galau mana? Bukan, dia masih ada saudara perempuan. Ya. Maka saudara perempuannya itu cuma dapat berapa? Cuma dapat berapa kok saudara perempuannya yang masih ada? Nah itu boleh. Berapa kok? Taruh alat tiga. 3. Berarti kalau dia 3, maka dia dapat 2/3 hartonya. Yang 1/3 kemana? Anak, saudara laki-lakinya tadi punya anak. Punya anak, tapi lah meninggal duluan. Maka anaknya yang lanang itu Dapat seperti itu. dapat yang 1/3. Turun deh. Kalau wong tuanya masih hidup, masih dapat juga. Kenapa? Kalau wong tuanya masih hidup, Kalau orang tua langsung dapat dapat otomatis. ya. Nggak lain lagi. Iya kan? Makanya bapak, kalau bapak nak tahu waris itu disebutkan dulu. Nah ini dulu nak kata kuncinya. Dikuncikan dulu di sini. Begitu dah kate, baru ke saudara. Karena yang 3 itu hidup itu putus malu. Nah itu, makanya Pak, Bu, kalau kami ditanya itu detil, maaf baik, agak jelimet memang. Sebab saya sedikit salah, ada ahli waris yang tidak dapat, berdosa kita. Memang kenapa dia jadi persoalannya mah ini? Kadang waris itu ditunda-tunda. Nah, mana kalau waris yang ditunda? Posisikan ketika yang punya harta itu mati, ada dan ahli warisnya itu masih hidup. Meskipun waktu dibagi itulah mati, maka posisikan dia masih hidup. Ketika dia dapat harta posisinya masih hidup, maka harta itu tunjukkan kepada ahli warisnya juga. Selesai. Itu berlaku surut kalau gitu. Berlaku suruh. Iya. TMT. Benar kan? Berarti apa? Umpama nih, kita harusnya dapat, tapi waktu berbagi kita lah mati. Maka kan kami punya istri, punya anak.
maka tunjukkan dia dengan istri dan anaknya. Kaget dia berbagi sesuai dengan hukum Islam. Yang mana bini dapat sekian, anak dapat sekian, selesai. Kalau dia berwasiat misalnya, minta hibahkan ke yayasan atau ke masjid atau. Nah, untuk yang namanya wasiat itu tidak boleh dengan ahli waris. Wasiat itu dengan orang lain. Iya, jadi tapi yayasan. Wasiat itu tidak boleh banyak-banyak. Dia cuma sepertiga hartonya. Tidak boleh kalau-kalau kan. Jadi wasiat itu boleh kita langgar kalau tidak sesuai syariat. Supaya apa? Selamat yang wasiatnya itu. Yang memberi wasiat itu selamat. Maksud bukan selamat namanya, maksudnya aman dia di akhirat, nama itu. Sebab kalau kita lanjutkan berarti ada yang dizolimi, Pak. Ada yang dizolimi. Karena apa? Karena di situ ada bagian ahli waris. Dicari, Pak. Tidak serta. Nah, yang jadi masalah kadang wasiatnya ini dengan anak angkatnya maruf pulau. Kami kemarin dapat persoalan, Pak, rumit. Ditanya punya anak angkat. Kemudian ditanya oleh adik beradik dari yang saudaranya meninggal ini. Ada tak dulu dia pernah ngenjuk harta tak kati. Tapi setelah lama-lama, Pak, ada semacam surat bahwasanya ada wasiat untuk anak angkatnya ini. Akhirnya sekarang dikejar di pengadilan. Aduh, Pak, coba bayangkan. Berat, Pak, yang namanya hartonya. Ya, makanya kalau nak angkat anak lebih baik dari saudara-saudara kita bela. Ya, karena apa? Karena kalau dari wong lain dak katik raso, Pak, anak itu. Dia nak maafin nak ngembek harto bapak ibu angkatnya itu dak katik raso mak mano ya. Keluarga. Dan kebanyakan, Pak, nauzubillah, maruf. Dia udah lagi, Pak, perhatikan itu saudara ayah bapak emak angkatnya tidak, Pak. Ngapa? Udah kasih hubungan darah, Pak. Kadang dia, maaf, sampai kami pernah ada kejadian emak angkat dan ayah angkatnya oleh anak angkatnya ini ditelantar, Pak. Aduh itu, Pak, bukan dak hati. Apa? Iya, ini tak usah dipelepang. Banyak. Nah itu oleh karena apa? Hati hubungan. Dia udah hati raso, Pak, dengan emak ayah angkatnya itu. Coba mendia umpamanya anak adiknya, adik kakaknya pasti ada raso. Tidak mungkin dia nak menyakit ngapo itu uaknya, itu bibihnya, itu mamangnya. Makanya hati-hati. Itu kalau dari segi itu, belum lagi dari segi hukum Islamnya. Kalau ngambil anak orang lain itu ya tetap tidak mahram, Pak. Kecuali dia nyusuinya dari kecil. Iya kan? Lain saudara memang ibu susunya, dia punya mahram di situ. Nah, tapi kalau tidak, sampai kapanpun si ibu itu harus nutup auratnya. Tidak boleh dia pakai kencana ungu yang sepotong itu. Iya kan? Iya, oh dosa sepanjangan, bukan tidak. Senggol-senggolan, oh tidak boleh. Karena dia bukan mahram. Sudah, ini belum bagian ini. Jilid 4, semester 4, nyambung. Kakek ingatkan Ustaz ya. Ketemu sekali lagi, langsung kami kasih bagiannya. Kakek kami kasih hitungan dikit-dikit bela dulu. Ya, tapi ini belum, Pak, yang panjang-panjang ini. Sebenarnya kalau kami belajar kemarin, di Bapak tuh bisa tahu bagian-bagiannya seluruhnya itu nah. Mulai dari setengah, kapan ini kakek, Bapak bisa dari tabel ini Bapak bisa nunjuk dewek. Ada setengah, ada seperempat, ada seperempat, ada seperdelapan, ada setengah, ada 2/3. Itu Bapak bisa nunjuknya dewek. Tapi memang kapan setengah, kapan 2/3. Yang tadi kami tanya, Pak, anak betinonya berapa? Lebih dari siko, maka anak betino bersama-sama 2/3. Bapak 3, 2/3 dibagi 3 masing-masing. Kalau anak betinonya siko, berarti cuma setengah bagian baik. Itu itu kan kagak ada. Itu ketentuan syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuan inilah yang menyebabkan belajar waris ini pening. Karena memang mesti diurus. Soto, guys. Soto, guys. Tapi memang tidak apa-apa. Tapi kan kami sudah kasih clue-cluenya. Kalau Bapak nang itu ada wong nanya waris, tanya ke dulu ini nah. Udah, menditu masih ada galau kunci.
Men masih ada bapak anak lanangnya kunci. Men masih ada salah siko kunci. Sudah, gak usah nak jingok-jingok yang lain. Gak usah ditanya saudaranya, gak usah ditanya pamannya, gak usah ditanya-tanya yang lain. Ngapo? Kalau dia cuma berlingkup-lingkup di situ baik. Tinggal kakek nentukan bagiannya. Nah memang belum sekarang ya. Mungkin kakek tidak muat pula pagi ini. Apalagi pisang goreng ya, pisang goreng. Nasi gemuk. Alhamdulillah. Ibu ada nak tanya lagi? Nah, sekolah lagi Pak ya? Gak apa-apa ya? Ya ibu-ibu. Ulang. Aduh ibu. Balen. Oke. Sudah dibagi waris anak-anaknya. Oke. Terus di antara anak-anaknya itu ada anak laki-laki yang udah meninggal gitu. Jadi anak laki-laki itu punya anak 3 orang. Punya Sabar. Kakek, kita simpulkan dulu. Kakek tolong jawab pertanyaan kami. Ada suami meninggal, ya kan? Dia punya istri, anaknya berapa? 3. Berapa anak? 2 anak. Masalahnya begini Pak, dia sudah bagi waris si ibu ini tadi. Ibu mendapat dan anak-anaknya sudah mendapat semua. Yang masalahnya ini si ibu ini cucunya ini berarti yatim Pak ya, cucunya kan 1 anak laki-laki yatim. Nah, meninggalkan harta waris yang didapat tadi rumah si anak yang meninggal tadi. Nah, apakah rumah itu diwariskan ke ibu? Bolehkah warisan itu diwariskan kepada anak laki-laki atau juga si ibu tadi sudah mendapat waris dari suaminya, mendapat lagi apa gimana Pak? Apa dia bukan ke anak laki-laki saja? Oke, kami nangkap. Ada harta waris yang sudah dibagi dengan anaknya. Kemudian anaknya ini meninggal. Emaknya masih hidup. Apakah dari harta waris tadi yang dibagikan dengan anaknya ini, ketika anaknya meninggal emaknya masih dapat? Iyo. Dengan cocong-cocongnya. Iyo, tapi cocongnya berlaku sebagai anak yang meninggal. Ya kan? Anak laki-laki dan anak perempuannya. Kemudian si anak laki-laki yang meninggal ini punya bini kan? Dialah yang punya anak. Nah, kami nak kasih tahu bininya dapat. Tapi wong tuanya juga dapat yang betino yang tadi ngenjuk harta dari suaminya itu. Dapat juga lagi balik lagi 1/6 dari nilai rumah itu. Iya, walaupun dia ngenjuk, tapi kan yang diinjuk itu kan memang hak dia, bukan hak ibu ini. Tetapi terhadap hak dia ini, ibu ini akan dapat kalau dia meninggal. Itulah ilmu Islam. Tapi Pak Ustadz bolak-balik udah baca, memang itu hak dia, bukan hak ibu ini. Kalau ibu ini nak ngembek hak yang anaknya tadi sebelum anaknya meninggal, dah baca, itu hak dia. Nama itu, jadi dapat. Paham ya? Siap sih. Tutup dulu. Oke. Bapak yang dimuliakan Allah, mohon maaf ini suara memang lagi seraknya. Jadi kami sebenarnya adalah jadi imam. Dipaksa kalau saya serak becek mah itu. Kalau dipakai terus ini kan musim Isra Mi'raj. Iya, pokoknya tiap hari ngoceh terus sejam, 2 jam. Alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan sehat baik ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu, Bu, doa ya. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdihi wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin, amin. Allahumma bihaqqil Fatiha, bi nuril Fatiha, wa bi sirril Fatiha, wa bil mu'jizatil Fatiha, ya Faridal hamd ya Kashifal gham, ya man yu'tihi yaghfir wa yarham wa yadfi'ul bala, ya Allah ya Rahman ya Rahim min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah.
ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah pertemuan kita. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk kita semua dan juga saya harapkan untuk bapak dan ibu sekalian untuk sisi yang akan datang kita supaya lebih bermanfaat, supaya kita lebih memahami lagi karena ternyata kita masih banyak. Pak Ustaz, itulah yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.